yang terjadi jika pahlawan dunia justru dianggap sebagai musuh paling dicari? Tuh Blue Vortex bukan cuma sequel, ini adalah dekonstruksi total dunia ninja yang kita kenal. Setelah time skip, Boruto berubah drastis. Dia bukan lagi anak kecil yang mencari perhatian ayahnya. Dia adalah seorang shinobi yang beroperasi dalam bayang-bayang. Mari kita bicara soal omnipotence. Aida mengubah ingatan dunia ini adalah plot twist paling berisiko yang pernah dibuat Kishimoto. Tapi hasilnya menakjubkan. Bayangkan saja nih perasaan Boruto. Ayahnya masih hidup, ibunya ada di rumah, tapi mereka tidak mengenalnya. Bahkan menganggapnya sebagai orang asing yang membahayakan. Kontras dengan Naruto dulu. Naruto mencari pengakuan desa agar dicintai. Boruto justru memiliki semua itu lalu direnggut dalam sekejap mata. Sangat tragis kan? Sekarang mari kita bedah sosok yang paling banyak diperdebatkan, Sasuke Uchiha. Banyak yang bilang Sasuke nerfed atau terlemah. Saya punya opini berbeda nih guys. Sasuke bukan korban keadaan. Dia sadar bahwa omnipotence itu mutlak. Dengan menjadi pohon, dia memberikan ruang bagi Sarada untuk tumbuh sendiri. Sasuke adalah mentor sejati. Dia tahu bahwa dunia di mana ingatan semua orang diputar balik. Hanya ikatan guru dan murid yang bisa bertahan melampaui logika. Perhatikan interaksi Boruto dan Sasuke di masa time landscape ya. Sasuke tidak memandang Boruto sebagai murid biasa, tapi sebagai satu-satunya harapan dunia. Sarada Uchiha, dia adalah mercusuar kebenaran. Di tengah dunia yang terhipnotis, kemampuan untuk tetap berpikir jernih adalah kunci segalanya. Kenapa Sarada bisa kebal? Ini menjadi misteri besar. Apakah karena Mangekyou Sharingan atau ada faktor lain? Saya curiga ini ada hubungan dengan genetik. Sekarang bagaimana dengan Kawaki? Dia adalah simbol dari ketakutan. Dia tidak jahat, tapi ketakutannya kehilangan Naruto membuatnya jadi monster. Kawaki hidup dalam kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Dia mengklaim ingin melindungi Hokage, tapi dia malah menghancurkan jati diri Boruto. Pertarungan ideologi antara mereka bukan cuma soal adu jutsu. Ini adalah pertarungan antara kebenaran yang menyakitkan dan kebohongan yang nyaman. Midpoint check. Gimana menurut kalian? Apakah Kawaki layak dimaafkan atau dia sudah terlalu jauh masuk ke dalam kegelapan? Tulis teori kalian di kolom komentar ya. Nah, mari kita bahas kekuatan Boruto sekarang. Flying Raijin, penggunaan teknik Minato ini bukan sekadar fan service, tapi simbol pewaris tekad Hokage. Boruto tidak mengandalkan scientific ninjutsu. Dia bertarung dengan teknik dasar, diasah hingga tingkat dewa. Ini sangat satisfying untuk ditonton. Musuh baru para Shinju. Mereka bukan sekedar cloning. Mereka ada perwujudan dari keinginan pohon untuk berevolusi menjadi manusia. Sangat mengerikan. Analisis saya, para Shinju itu membawa sifat-sifat orang yang mereka hisap. Ini membuat musuh di tubuh Vortex jauh lebih personal daripada Otsutsuki. Nah kan, Shikamaru sekarang kan sebagai Hokage sementara. Dia adalah otak di balik sistem keamanan desa yang sekarang justru memburu Boruto, beban yang sangat berat. Bayangkan saja nih, dilema Shikamaru. Dia kan cerdas. Dia pasti kan merasakan ada yang salah dengan ingatannya. Tapi sistem omnipotence itu terlalu kuat untuk dilawan. Nah, bagaimana dengan Himawari? Kekuatannya mulai bangkit nih. Banyak yang bilang Jinchuriki baru. Apakah ini benar? Nah, kita akan bahas di segmen selanjutnya ya guys ya. Nah, kita kembali ke awal lagi nih. Kembali ke Sasuke. Apakah dia akan kembali? Jika iya nih, dalam bentuk apa? Apakah dia akan kembali dengan dendam atau dengan perspektif baru? Saya pribadi sih yakin nih Sasuke bakal kembali dengan sebuah power up yang belum pernah kita bayangkan.
mungkin teknik baru yang dipelajari dari dalam pohon. Nih, pancingan di cerita di manga itu sangat cepat ya. Setiap chapternya selalu ada cliffhanger. Aduh, Kashimoto ini benar-benar tahu ya cara menjaga antusiasme fans tetap tinggi. Apakah tuh Blue Vortex sudah lebih baik dari Naruto? Mungkin secara emosional ya, tapi secara plot development ini jauh lebih berani dan liar. Prediksi saya nih, akhir dari seri ini akan melibatkan pertempuran di mana Naruto akhirnya sadar, tapi sudah terlambat untuk menjaga kehancuran Konoha. Pesan moral dari Two Blue Vortex adalah tentang integritas. Meski seluruh dunia melawanmu, jika kamu tahu itu benar, kamu harus tetap melangkah. Ya, terima kasih sudah menemani saya membedah dunia Boruto selama berapa menit nih. Ya, nggak tahu lah. Pokoknya terima kasih buat kalian. Analisis ini hanyalah permukaan dari teori-teori yang mungkin terjadi. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk teori-teori anime ya yang lainnya dari Boruto, Black Clover, terus One Piece, dan Sakamoto Days kemungkinan bakalan gue bahas tapi nanti ya kalau udah di ACC. Oke, intinya terima kasih buat kalian yang selalu menonton video-video saya. Mungkin agak gak terlalu menyenangkan, mungkin membosankan, tapi terima kasih ya sudah sampai sejauh ini menemani saya menonton video King video dengan konten-konten teori anime ini. Saya Rizky Saputra, sampai jumpa.